Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Alda Fabiano dengan NIM akhir 109 dari kelompok 5 Praktikum Statistika 1 dengan modul 2 yaitu distribusi probabilitas diskrit. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dengan 4 permasalahan. Sebelum kita memasuki pengerjaannya, mari kita membaca soal dari permasalahan tersebut. Oke, jadi untuk soalnya, yang pertama itu adalah sebuah mesin pengepakan produk di pabrik memiliki probabilitas 0,1 untuk mengalami kerusakan pada setiap unit yang diproses. Berapa peluang bahwa kerusakan pertama akan terjadi pada unit ketujuh? Yang kedua, dalam satu minggu rata-rata 4 kerusakan mesin terjadi di pabrik. Berapa peluang bahwa dalam satu hari tertentu akan terjadi 2 kerusakan mesin? Yang ketiga, di sebuah gudang terdapat 50 kotak dengan 10 kotak berisi barang cacat dan 40 kotak berisi barang yang baik. Jika seorang pekerja secara acak memilih 8 kotak untuk diperiksa, berapa peluang bahwa dia akan menemukan tepat 3 kotak cacat? Yang keempat itu ada sebuah pabrik memproduksi 3 jenis produk A, B, dan C dengan proporsi 0,4, 0,35, dan 0,25 masing-masing dalam satu hari. Pabrik memproduksi 50 produk dengan acak. Secara acak berupa berapa peluang bahwa dalam sehari tersebut pabrik memproduksi 20 produk jenis A, 15 produk jenis B, dan 15 produk jenis C. Nah, dari 4 permasalahan tersebut, saya akan menyelesaikannya dengan software Excel dan RStudio. Nah, di sini saya akan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam software Excel. Nah, jadi untuk yang soal pertama, kita akan menggunakan distribusi geometrik. Nah, jadi berdasarkan di soal tadi, kita dapat mengetahui bahwa probabilitas barangnya rusak itu adalah 0,1. Nah, dan pada pengambilan ketujuh itu kemungkinan dapat yang rusaknya itu adalah berapa sih? Nah, jadi X-nya itu 7. Nah, jadi untuk pengerjaannya itu kita bisa langsung ke tab formulas, terus ke insert function, terus kita di sini kita kita cari yang statistikal, terus kita cari yang neck binom. Nah, terus ini kita oke. Nah, di sini kita masukin nilai F-nya apa, terus number S-nya apa, dan probability-nya. Dan untuk kumulatifnya itu adalah untuk discrete itu adalah false atau tidak benar. Nah, di sini kita pencet oke aja. Nah, maka akan dihasilkan 0,0531441. Nah, yang berarti untuk kesempatan dia dapatnya itu adalah sekitar 0,0531441 kesempatannya. Nah, untuk soal yang nomor 2 kita akan mengerjakannya menggunakan distribusi Poisson. Nah, berdasarkan di soalnya, kita mengetahui bahwa untuk rata-ratanya itu dia 4 dan untuk berapa sih kesempatan dalam pengambilan yang kedua kalinya. Nah, di sini juga kumulatifnya adalah false. Nah, ini sama seperti tadi, kita ke formulas, terus kita ke insert function. Nah, terus kita ke statistika lagi. Di sini kita cari eh, yang namanya Poisson. Nah, Poisson district. Nah, ini kita ya. Nah, terus di sini adalah X-nya. X-nya ini kita sesuaikan aja sama ininya. Terus meannya juga kita sesuaikan dan kumulatifnya juga kita sesuaikan. Lalu kita pencet OK. Nah, maka akan keluar hasilnya yaitu adalah 0,146525511 atau juga bisa disebut sebagai 14%. Jadi kesempatan yang keluarnya itu adalah 14%. Nah, untuk soal ketiga kita menggunakan distribusi hypergeometrik. Nah, di mana tadi kita mendapatkan bahwa untuk total barangnya itu ada 50 total barang yang ada di dalam kotaknya. Nah, tetapi yang barang yang rusaknya itu ada 10.
Nah, jika ada 8 barang yang rusak, maka berapa sih dalam pengambilan 3 kali itu kesempatan dapat barang yang rusaknya. Nah, jadi di sini untuk pengerjaannya sama seperti tadi, kita ke tab formulas dulu, terus kita ke insert function, lalu di sini kita cari hyper geom. Nah, di sini kita pencet OK. Nah, terus kita di sini kita masukin nih untuk sampel S-nya 3, untuk number sampelnya itu 8, untuk populationnya itu 10, untuk number popnya itu 50, dan kumulatifnya juga false karena ini adalah district. Nah, jadi di sini kita tinggal pencet OK aja. Di sini keluar hasilnya adalah 0,147074129 atau 14% kesempatannya. Nah, yang untuk selanjutnya itu ada no yang permasalahan keempat itu kita menggunakan distribusi multinomial. Nah, di sini tadi kan kita sudah ketahui bahwa jumlah produk A-nya itu 20, produk B-nya itu 15, dan produk C-nya itu 15. Nah, dan total produksinya dalam seharinya itu adalah 50. Nah, tapi untuk proporsinya itu untuk produksi produk A-nya 0,4, proporsi produk B-nya itu 0,35, dan proporsi produk untuk produk C-nya itu 0,25. Nah, jadi untuk mengerjakan soalnya di sini di bagian ini kita harus nyari dulu dengan komen di sini multinomial. Nah, kita pilih yang ini aja, yang X-nya, X1, X2, X3-nya, lalu kita enter. Nah, setelah itu, di sini kita membutuhkan P1 pangkat X1. Nah, di sini kita tinggal pilih aja ini, lalu kita pangkatkan dengan X1-nya. Nah, hal yang sama untuk uh, setelahnya. Ini kita bisa langsung drag aja. Nah, jadi untuk kita mengetahui probabilitasnya, kita tinggal kalikan semua data yang ada. Itu ini dikali dengan ini, dikali dengan ini, dan dikali dengan ini. Nah, maka hasilnya akan terlihat bahwa hasil probabilitasnya itu adalah 0,0108461 atau bisa kita sebut dalam 1% ya. Nah, ini merupakan pengerjaan dalam software Excel. Nah, untuk software selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio untuk menyelesaikan 4 permasalahan tadi. Nah, di sini saya sudah menuliskan terlebih dahulu untuk sintaks-sintaksnya untuk memudahkan dan juga untuk mempersingkat video kali ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan fungsi dari sintaks-sintaksnya terlebih dahulu. Nah, pertama, kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu agar semua sintaksnya ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini kita menggunakan sintaks install.package, itu package-nya itu adalah distr. Nah, ini bisa langsung kita run. Nah, di sini kita tunggu dulu supaya si package-nya ini dia terinstall. Nah, kita tunggu dulu sampai dia terinstall ya. Nah, jika dia sudah terinstall, maka kita mau biar si package-nya ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu kita menggunakan library. Nah, di sini bisa langsung aja kita run. Kita tunggu dulu. Nah, di sini si package-nya sudah berjalan. Nah, yang selanjutnya kita untuk menyelesaikan permasalahan pertama, nah itu tadi kita bisa mendapatkan nilai, yaitu adalah untuk peluangnya atau probability-nya itu adalah 0,1 untuk peluang kerusakannya, dan itu adalah kerusakan yang selanjutnya itu adalah nilai X. Nah, di mana nilai X ini adalah kerusakan pertama kali pada unit ke-7. Nah, di sini kita masukin untuk nilai variabel X-nya itu adalah 7. Nah, selanjutnya ini kita langsung tuliskan peluang underscore district underscore geometrik dengan ininya dgeom, nilai X-nya dikurangin dari 1, uh, dan kita masukkan value P-nya. Nah, di sini kita bisa langsung print. Nah, di sini bisa langsung kita running aja.
Nah, maka kita akan melihat hasilnya itu adalah 0,05314441. Nah, untuk permasalahan yang kedua, kita akan menggunakan distribusi Poisson. Nah, di dalam soalnya kita bisa mengetahui bahwa di sini ada variabel lambda, di mana lambda itu adalah rata-rata kerusakan pada mesinnya, itu adalah 4, dan X-nya atau kerusakan mesin dalam satu hari itu adalah 2. Nah, di sini bisa kita langsung tulis saja sintaksnya itu adalah peluang underscore underscore Poisson dengan komennya itu di poise. Di sini kita langsung masukin aja uh, value x-nya dan value lambdanya. Nah, di sini bisa langsung kita print aja. Di sini kita run. Nah, maka di sini kita akan mengetahui bahwa segi peluangnya itu adalah 0,1465251. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan nomor 3, di sini kita akan menggunakan distribusi hypergeometrik. Nah, di mana dari soal tersebut kita bisa mengetahui bahwa n besarnya atau jumlah kotak yang berisi barang dalam gudangnya itu ada 50, dan selanjutnya itu ada K atau jumlah kotak berisi barang cacat yang ada di dalam gedung. Itu ada 10, dan N kecil atau jumlah kotak yang diambil itu ada 8. Nah, sedangkan untuk X-nya itu atau jumlah kotak berisi barang cacatnya yang sudah terambil itu ada 3. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masukin sintaksnya aja, yaitu ada peluang dis hypergeom. Kita masukin komennya itu adalah di hyper. Di sini kita masukin aja setiap variabelnya itu adalah X, K, N besar, dikurang K, dan N. Nah, di sini bisa langsung kita print aja. Nah, di sini kita langsung run aja untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk probabilitas permasalahannya itu adalah 0,1470741. Nah, jadi untuk permasalahan nomor 4, kita akan menggunakan distribusi multinomial. Nah, di sini berdasarkan soalnya aja, kita bisa mendapatkan bahwa di sini ada X atau jumlah produk yang diproduksi setiap jenisnya. Nah, untuk produk A itu kan tadi ada 20, produk B itu ada 15, dan produk C ada 15 juga. Nah, selanjutnya itu ada size-nya atau jumlah total produksinya itu ada 50. Nah, sedangkan ada proporsinya nih, setiap produksi itu tuh itu ada untuk barang A itu 0,4, untuk barang kedua itu 0,35, dan barang C itu 0,25. Nah, di sini bisa langsung kita masukin sintaksnya aja, itu adalah prop underscore multinomial dengan komennya itu ade multinom. Nah, di sini kita masukin aja variabelnya x, size, p. Nah, di sini kita print biar ya hasilnya terlihat. Nah, di sini bisa kita run. Nah, bahwa untuk hasilnya itu adalah 0,1084605. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pengerjaan soal menggunakan software RStudio. Nah, tadi saya sudah mengerjakan 4 permasalahan menggunakan software Excel dan RStudio. Nah, dari penggunaan dua software tadi, kita menghasilkan hasil probabilitas yang sama. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan bahwa penggunaan dua software ini menghasilkan probabilitas yang sama juga. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.